Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Yang di sini yang nggak masuk siapa aja? Apa banyak yang nggak masuk? Apa masuk semua? Baik. Eh, Baik, kita akan memulai yaitu kita akan membahas tentang OJK. Jadi OJK itu ada pengertian, tujuan, tugas-tugas, wewenang, fungsi, dan asas-asas. Nah, ada yang tahu nggak OJK itu kepanjangan dari apa? Bagaimana? Ya, benar sekali. Jadi OJK itu Otoritas Jasa Keuangan. Lalu apa sih Otoritas Jasa Keuangan itu? Coba siapa yang tahu dan definisikan secara singkatnya. Saya, Bu. Ya baik, Mbak Reka silakan. Eh, Definisi dari OJK itu adalah lembaga keuangan negara yang bertugas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, Bu. Ya, benar sekali. Terima kasih. Jadi, Otoritas Jasa Keuangan itu sesuai pada pasal 4 dalam UU nomor 21 tahun 2011. OJK sendiri dibentuk dengan bertujuan agar semua sektor jasa keuangan terselenggara serta berjalan secara adil, transparan, teratur, dan akuntabel. OJK dibangun untuk menggantikan peran dari Bapepam LK dalam pengaturan serta pengawasan pasar modal dan juga lembaga keuangan yang menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengawasan dan pengaturan bank, serta melindungi konsumen jasa keuangan. Yang selanjutnya ada fungsi OJK. Yang pertama yaitu menciptakan sistem pengaturan juga pengawasan. OJK menjelaskan sistem pengaturan, pemeriksaan, pengawasan, dan penyidikan yang terintegrasi pada semua kegiatan di sektor jasa keuangan, layaknya sektor perbankan, non-bank, dan pasar modal. Yang kedua yaitu memilih keputusan pada perkembangan serta kemajuan keuangan, yaitu mengambil atau memilih keputusan bijak guna sebuah perkembangan serta juga dalam kemajuan sektor keuangan di Indonesia. Keputusan yang dipilih harus berasal dari berbagai sektor, seperti sektor perbankan, pasar modal, serta industri non-bank lain yang terlibat. Yang ketiga ada melindungi konsumen, yaitu mewujudkan keuangan inklusif untuk para masyarakat Indonesia dengan perlindungan pelanggan yang sudah dipercaya. Maka dari itu, OJK akan mengatur regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data masyarakat terhadap pihak terkait. Selain itu juga sebagai pengambil serta pemilih keputusan mengenai perlindungan konsumen. Yang selanjutnya ada tugas OJK ada 3. Yang pertama di sektor perbankan, yaitu menyusun sistem serta pengawasan bank, juga melakukan penegakan hukum sektor perbankan. OJK juga perlu melakukan pemeriksaan, pembinaan, serta pengawasan dalam sektor bank. Yang kedua yaitu sektor IKNB. IKNB sendiri yaitu industri keuangan non-bank. Peran OJK terhadap IKNB yaitu menjalankan semua kebijakan sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku. Lembaga ini juga perlu melakukan evaluasi, perumusan norma, serta prosedur yang berada dalam sektor IKNB sendiri. Yang ketiga yaitu sektor pasar modal, yaitu menjalankan seluruh manajemen di saat krisis pasar modal. Lembaga ini merumuskan juga menetapkan prinsip tertentu yang berada pada transaksi dan pengelolaan serta melakukan berbagai analisa dalam pengawasan pengembangan pada pasar modal. Yang selanjutnya, lembaga yang diawasi oleh OJK. Di sektor perbankan yang diawasi oleh OJK yaitu ada Bank BRI dan Bank BCA. Sedangkan yang di sektor IKNB ada Pegadaian. Yang terakhir sektor pasar modal yaitu ada KPEI dan IDX.
Wewenang OJK ada 5. Yang pertama yaitu pengaturan. OJK mengatur dan menetapkan peraturan terkait pengelolaan jasa keuangan. Yang kedua yaitu pengawasan, mengawasi kegiatan operasional lembaga keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, pemberian izin, memberikan izin kepada lembaga keuangan sebelum didirikan, termasuk perizinan pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank. Yang keempat, yaitu pemberian sanksi. OJK berwenang menjatuhkan sanksi kepada lembaga kebijakan yang melanggar kebijakan aturan. Yang kelima, yaitu perlindungan konsumen. Melindungi konsumen dengan mencegah kerugian, pelayanan pengaduan, dan pembelaan hukum. Dari sini ada yang ditanyakan? Bagaimana anak-anak? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan, yaitu ada asas-asas OJK. Yang pertama yaitu asas independensi, yaitu ketika semua kesepakatan yang dipilih tidak dengan campur tangan juga intervensi dari pihak lain. Jadi OJK ini tidak ada campur tangan dari pihak lain, namun keputusan yang telah diambil tetap harus berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang sedang berlangsung dengan tanpa merugikan pihak manapun. Yang kedua, ada asas kepastian hukum dengan menggunakan landasan peraturan perundang-undangan yang sesuai, jelas dan menjadi sebuah landasan hukum, maka OJK sendiri sudah bisa menjamin bahwa tindakan yang mereka ambil tentu tidak akan menyimpang dari jalur hukum. Jadi OJK ini harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang ketiga ada asas kepentingan umum, yaitu OJK akan berjalan dan bertindak sesuai yang ada pada tujuan awal untuk menjaga privasi serta kepentingan para masyarakat. Selain itu, lembaga ini nantinya juga bisa melakukan tindakan pembelaan terhadap konsumen dan masyarakat. Tidak hanya itu saja, dalam lembaga ini juga memiliki fungsi memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat yaitu asas akuntabilitas, yaitu semua aktivitas yang ada dan juga hasil yang dilakukan oleh lembaga OJK tetap harus dipertanggungjawabkan pada hukum yang telah berlaku. Sikap pertanggungjawaban ini harus dijalankan dan ditujukan pada masyarakat publik agar lembaga keuangan bisa disebut sebagai salah satu lembaga yang transparan serta dapat dipercaya. Yang kelima ada asas keterbukaan, yaitu lembaga OJK harus bersifat terbuka serta terus terbuka kepada seluruh hak masyarakat, serta tidak bersikap membedakan kepentingan masyarakat antara satu dengan masyarakat lainnya. Lembaga ini juga tidak akan menutup satu hal apapun pada masyarakat. Yang keenam ada asas integritas, yaitu lembaga otoritas jasa keuangan ini selalu berpegang teguh yang sesuai pada seluruh nilai moral yang berada dalam melakukan seluruh tugasnya, termasuk juga dalam hal pengambilan keputusan yang bijak dan lain halnya. Untuk itu, OJK bisa sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki sifat integritas yang tinggi. Dan yang terakhir ada asas profesionalitas. OJK memang akan selalu memfokuskan keahliannya dalam menjalankan seluruh tugas, juga seluruh kewenangannya sebagai salah satu lembaga besar negara. Namun semua perilakunya harus selalu berlandas pada berbagai kode etik juga ketentuan yang telah diatur pada dalam sistem perundang-undangan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Belum, Ibu. Baik, jika tidak ada, saya akan mengirimkan link kuis ya teman-teman. Nanti mohon dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Soalnya ada 10. Dikerjakan ya teman-teman. Mengerjakan ya.
Bagaimana? Apakah sudah dikerjakan untuk kuisnya? Yang Sudah lainnya saya gimana? sudah Oh, baik. Baik, terima kasih ya. Baik, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.